Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Herunisa. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kata benda. Kata benda adalah eh, semua kata yang menyatakan tempat, nama orang, dan semua benda yang dibendakan. Nah, kata benda ini contoh terbagi menjadi dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret ini kata benda yang dengan menggunakan ciri fisiknya bisa menggunakan panca indera, contohnya bunga, tumbuhan. Kata abstrak ini kata yang tidak menggunakan ciri fisiknya, menggunakan fisik gitu, secara fisik, namun namun diketahui keberadaannya dengan menggunakan pikiran dan lisan, contohnya kecantikan, ketentraman. Yang kedua ini identifikasi diri, itu kegiatan mengamati yang ada pada diri sendiri, baik kelebihan, kekurangan, pengalaman hidup maupun aspek yang ada di sekitar kita. Yang ketiga ini kata sapaan. Kata sapaan adalah kegiatan untuk menyapa orang lain. Nah, kata sapaan ini faktor-faktornya itu situasi sosial, situasi, status sosial, terus usia, hubungan kekerabatan, hubungan keakraban. Fungsinya dengan menggunakan kata sapaan ini supaya kita akrab dengan seseorang, terus sebagai penanda hormat, hubungan kekerabatan, serta penegasan. Terus yang keempat itu dialog, prolog, epilog. Dialog itu percakapan dua orang atau lebih. Contohnya ini Malin Kundang. Kalau misalkan prolog itu percakapan sendiri, contohnya kita menceritakan tentang liburan akhir semester. Dan terakhir epilog itu biasanya akhir dari sebuah pementasan, biasanya menggunakan kesimpulan, amanat maupun ucapan terima kasih. Terus membaca adalah kegiatan untuk menerima informasi, ilmu pengetahuan maupun pengalaman-pengalaman dari karangan atau buku yang sedang kita baca. Nah, terus yang keenam ini penulisan tegak bersambung. Penulisan tegak bersambung ini adalah suatu alat komunikasi agar peserta didik dapat memahami dari isi bacaan yang ia tulis serta dapat membacanya dengan baik. Terus parafrase ini adalah kegiatan dengan menggunakan kata lain untuk menemukan makna yang tersembunyi. Parafrase ini bisa langkah-langkahnya bisa ditentukan, yaitu seperti kita mencari pokok pikiran, membaca secara keseluruhan dulu, menentukan pokok pikiran, menentukan tuturan, terus menyusun pokok pikiran dan menyusun pokok pikiran dengan bantuan kalimat penjelas. Terus surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi itu surat yang ditujukan biasanya kepada seseorang maupun instansi maupun organisasi. Nah, surat pribadi ini biasanya menggunakan stempel maupun tanda tangan. Nah, surat pribadi itu biasanya juga ada kop surat, badan surat, sama penutup, ya kan. Sedangkan surat resmi. Sedangkan surat pribadi ini tidak menggunakan stempel, ya kan, paling hanya tanda tangan. Itu juga tanda tangan boleh menggunakan atau tidak, seperti itu. Juga surat pribadi itu digunakan hanya untuk kepentingan pribadi doang. Nah, pemahaman tentang ringkasan ini, ringkasan apa sih? Ringkasan itu kegiatan meringkas dari suatu bacaan, berbeda dengan ikhtisar. Kalau ikhtisar dia dapat mengubah karangan aslinya, kalau ringkasan itu tidak perlu. Nah, setelah itu perbedaan antara
Formulir dan kwitansi. Formulir itu suatu lembaran kertas, selembar kertas, dia berisi tentang data-data seseorang seperti itu. Sedangkan kwitansi dia itu suatu kertas gitu yang berisikan penyerahan uang kepada penerima dengan menggunakan tanda tangan, lalu pembayarannya tersebut dibayarkan dengan itu sebagai bentuk bukti transaksi. Dan selanjutnya adalah naskah pidato. Naskah pidato ini adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi dari pembicara kepada orang lain atau orang banyak, ya kan? Nah, biasanya dengan kita berpidato itu kita harus menentukan tema, terus menentukan judul, terus menentukan pokok bahasan apa yang akan kita bahas, apa aja yang akan kita sampaikan juga dalam pidato tersebut. Terus dan pastinya kita harus melakukan salam pembuka maupun salam penutup, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.